seorang laki-laki, dia berkisar umur sekitar 50 tahun lah. Dia sudah menderita diabetes hampir 6 tahun ya. Nah, yang pengetahuan pasien ini tentang diabetes yang memang sangat minim. Pertama, dia berhenti mengkonsumsi obat diabetes hampir 2 tahun. Kemudian menggantinya dengan pengobatan tradisional yang berasal dari daun-daunan. Nah, 1 tahun ini dia menderita kaki yang luka, bernanah, dan tidak bisa memakai alas kaki. Pertama karena lukanya itu ada di daerah antara jempol dengan jari telunjuk kaki. Jadi kalau dia memakai sandal jepit, maka penjepitnya itu akan mengenai lukanya. Jadi dia ke klinik Rumah Sakit Bayangkara dengan tidak memakai alas kaki pada kaki yang sakit. Nah, ini kan akan membuat infeksinya bertambah hebat. Akhirnya kita membelikan dia sandal yang tidak memakai penjepit, yang terbuka, mudah-mudahan aja cocok. Kemudian kami lakukan tahap-tahapan untuk membersihkan lukanya. Pertama, kita bersihkan dulu dengan cairan NaCl sampai bersih. Semua kotoran-kotoran di sekitar lukanya kita bersihkan. Nanah-nanahnya kita ambil, kita sedot dengan kasa yang kasa steril. Jadi jaringan-jaringan matinya ini memang kita tidak temukan pada jaringan mati, tapi kulit luka tampak warna agak kehitaman ya. Ini karena vaskularisasi daripada aliran darah daripada kaki ini sudah tidak bagus. Bahkan pasien ini waktu kita melakukan tindakan tidak ada rasa sakit ya, karena sudah terjadi namanya neuropati diabetik. Padahal tindakan ini harusnya kalau pasiennya dengan melakukan sebelumnya perawatan kaki yang bagus, kemudian pengobatan diabetesnya tidak berhenti, kontrol gula darah secara rutin, mungkin kondisi kakinya tidak separah ini. Ini kalau kita lihat nampak dari telapak kakinya itu ada luka yang menganga besar dengan kumpulan nanah yang banyak sekali. Itu kita sudah sedot, lalu kita ambil dengan menggunakan kasa. Nah, ini pengobatan diabetes yang kita lakukan sementara ini adalah kita memulai dengan pengobatan obat minum ya, obat glimepiride tablet sama metformin. Nanti kita suruh kontrol gula darahnya, puasanya berapa, kemudian kita cek kadar kolesterolnya berapa, kemudian harus sudah memakai alas kaki. Jika kita memperhatikan dari kamera ya, bagian belakangnya itu nampak jempol kakinya ini bengkak, warnanya kehitaman. Ada luka-luka yang kayak membentuk terowongan pada kulit. Ini kalau kita masukkan betadin, maka betadinnya akan keluar melalui lubang yang besar. Jadi dalam membersihkan luka yang seperti ini, kita harus memasukkan cairan betadin ke dalam lubang itu agar infeksi yang ada di dalam lubang ini bisa hilang. Coba perhatikan pada waktu dokter membersihkan luka ya. Semua bagian di sekitar luka pun kita kasih betadin. Biasanya memang pasien-pasien diabetik itu daerah kaki itu akan nampak bengkak. Sebenarnya itu karena apa? Karena pada waktu sekarang ini pasien mengalami neuropati, bahkan tidak rasa sakit, sehingga tersentuh benda seperti paku, pecahan kaca, pasiennya tidak merasa sakit. Itulah yang membuat bagian kaki pasien penderita diabetes ini nampak
seperti bengkak, kehitaman ya, karena sudah mengalami nekrotik. Nah, kita lakukan penutupan luka dengan menggunakan kasa. Bagian luka kita tutup. Nah, ini harusnya dilakukan oleh penderita diabetes, dilakukan sendiri di rumah. Jangan membiarkan luka diabetiknya itu terbuka ya. Kita harus tutup. Kemudian harus memakai alas kaki ya. Rawat luka kaki diabetik ya. Bukan cuma kita merawat kaki diabetik, tetapi juga harus memperhatikan atau prinsipnya mengendalikan gula darah. Kedua, menghilangkan sumber infeksi. Yang ketiga, memperbaiki aliran darah. Jadi kalau kita melakukan perawatan kaki bukan cuma hanya membersihkan lukanya itu selesai, tetapi juga merupakan kesatuan dengan pengendalian sumber infeksi, mengendalikan gula darah, memperbaiki aliran darah ke kaki agar penyembuhan lukanya juga cepat baik. Nah, dalam melakukan perawatan luka, pertama, hilangkan jaringan-jaringan mati atau jaringan yang mengalami nekrotik. Kemudian, hilangkan sumber infeksinya, misalnya ada nanah itu dibersihkan. Kurangi tekanan pada kaki, misalnya dengan memberikan alas kaki yang lembut atau harus memakai alas kaki. Kemudian jangan lupa ditutup lukanya untuk menghindari kontak luka dengan udara sekitarnya. Kali ini penderita wanita itu juga menderita luka kaki diabetik. Dia sudah merasa menderita diabetik ini hampir 8 tahun lebih. Nah, pengobatan selama di rumah, pasien memakai obat-obat minum yang disebut dengan metformin, tetapi tidak teratur ya. Kadang kalau dapat obat 1 bulan diminum, habis itu 2 bulan tidak diminum. Kalau menderita gula darahnya tinggi, misalnya kencing-kencing, berarti gula darahnya tinggi baru dia minum obat. Nah, ketidakteraturan minum obat inilah sebenarnya awal daripada pasien menderita luka diabetik. Lukanya ini terjadi pada daerah jempol kaki di bagian bawah. Di situ nampak jaringan nekrotik, kemudian ada nanah di sekitar jaringan nekrotik itu. Kaki juga nampak berwarna kehitaman ya. Jempol kakinya ini agak bengkak. Pasien juga tidak pernah menutup lukanya dengan kasa. Nah, kita coba untuk membersihkan luka, untuk memberikan contoh kepada pasien bagaimana cara melakukan tindakan bersihkan. Pertama, prinsipnya itu adalah membersihkan jaringan luka sesering mungkin. Mungkin pasien bisa melakukan 2-3 kali sehari. Bersihkan luka bisa menggunakan cairan NaCl yang dalam bentuk pelabot kalau di rumah sakit. Kalau di rumah bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan air yang steril. Dan air steril ini misalnya air yang dimasak ya. Dimasak ya, tentu tunggu dingin dulu, baru air itu yang kita pakai untuk membersihkan luka. Jadi luka kita bersihkan sambil apa? Sambil kita tekan-tekan. Di sini kita tekan nanah-nanah yang keluar dari sekitar jaringan. Nah, nanah itu memang harus keluar supaya kondisi pasien membaik. Biasanya kalau ada nanah, kondisi pasien demam, lemes gitu ya, karena ada sumber infeksi. Jadi sumber infeksinya kita kasih hilang. Nah, untuk membuang jaringan nekrotik ini biasanya pasiennya kita akan sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter bedah. Nah, untuk menghilangkan sumber infeksi yang terdapat pada luka kaki, pertama pasiennya akan meminum antibiotik ya. Dalam ini kita memberikan antibiotik berupa clindamycin.
Kemudian antibiotik pada luka di kaki pun kita berikan antibiotik dalam bentuk salep. Dan jangan lupa bahwa luka bisa terjadi di kaki karena aliran darah ke kaki tidak bagus karena terjadi yang namanya neuropati diabetik. Jadi kuncinya juga adalah pengendalian gula darah. Gula darahnya harus terkontrol dengan baik. Kemudian sumber infeksinya harus dihilangkan. Jangan lupa tekanan pada kaki itu harus dikurangi. Nah, tekanan pada kaki misalnya kita kasih alas kaki yang lembut. Nah, jangan memakai sepatu yang bisa menutupi luka. Nah, itu kan akan membuat tekanan pada kaki akan makin hebat. Jangan lupa juga ya, tutup luka dengan kasa. Ini tindakan kita yang ada di layar ini adalah memberikan betadin. Kita memberikan betadin itu hampir seluruh tujuan. Nah, tujuan pemberian betadin agar kuman-kuman yang ada di sekitar luka, ya, di kulit kita itu kan tetap rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih kakak. Ya. Ku rindu senyummu.
Pesan mama, tetap rendah hati, harus belajar